Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, untuk kali ini kita kembali lagi ya teman-teman di podcast YouTube channel PPTQ Riyadul Amin. Dan kali ini kita akan kedatangan bintang tamu di mana beliau adalah orang nomor 1 di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Riyadul Amin, yaitu pimpinan Pondok Pesantren kami tercinta ini ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Kali ini karena beliau adalah orang satu di sini dan kebetulan juga saya melihat atau santri dari Pondok Pesantren ini, dan beliau karena banyak Bapak ya, banyak sekali pengalaman Bapak sebagai baik itu dari pengalaman untuk dalam menghafal Al-Quran dan juga berpengalaman dari berbagai organisasi dan juga mendirikan pondok pesantren ini Pak ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua masyarakat kita. Ya, amin 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 ya Allah. Di kandangan Selatan atau Amin. mana saja berada, insya Allah. Ini maaf Pak ya, agak gugup ya, soalnya kan kalau pas yang kemarin sudah berpengalaman nih di bawah pondok pesantren Ibu Ajija. Terus karena Bincang santai. ini tegang soalnya langsung orang nomor 1 di pondok nih. Belum lagi kayak kalau misalnya biasanya kan apa namanya, nah bintang tamunya nih yang gugup, dan ini yang gugup nih hostnya malah. Jadi Pak, kan dari sini sebagai banyak yang tentang metode-metode menghafal Al-Quran nih Pak. Terus berbagai macam metode itu kadang-kadang santri ini bingung tuh Pak. Kalau misalnya menggunakan metode-metode yang mana, harusnya tuh sesuai dengan kita ya. Itu tuh memang apakah metode itu harus dengan keinginan kita, sesuai kepilihan kita, atau memang dengan hal-hal yang lain gitu Pak? Iya, betul. Kalau untuk metode itu sebenarnya ketika kita mulai menghafal itu sudah menyesuaikan yang menurut kita, mana yang lebih mudah, mana yang bisa lebih cepat kita tangkap, kita terima. Memang di awal-awal itu kadang-kadang kita masih memilah-pilih atau mencoba-coba dulu, coba seperti mau metode ini, seperti itu, dan sebagainya. Nah, nanti lama-kelamaan akan terbiasa dengan salah satu metode. Nah, makanya kalau kita di sini kan metode dipersilahkan atau dibebaskan untuk menggunakan, karena yang penting bagaimana santriwati itu mereka hafal kemudian setelah dengan para ustazah. Nah, kalau nanti ustazah memberikan metode ataupun tips secara menghafal, jadi persilahkan juga. Artinya tidak kita membataskan atau menentukan harus metode ini, tidak. Nah, yang penting ada satu kesamaan kita dengan satu tujuan, mereka itu ada target yang harus dicapai, gitu kan. Seperti kan Korata mungkin sudah beberapa tahap di sini, mungkin sudah banyak menerima saran masukan dari para ustazah, gitu kan. Iya, jadi kayak waktu pas Polen nih mencoba metode-metode yang lain, kadang-kadang tuh pas hasilnya beda-beda tuh Pak, kadang-kadang kayak gitu. Jadi yang mana memang ternyata yang nyaman kita gitu Pak ya? Iya, kita ibaratnya lebih mudah menjalankannya, tidak merasa terbebani atau tidak merasa berat gitu. Karena mungkin bisa juga kalau kita mendapatkan satu metode yang menurut kita cocok, itu biasanya tidak akan membuat kita bosan. Kalau kadang-kadang orang yang merasa bosan dan menghafal itu karena bingung metode apa yang dipakai, bagaimana yang harus dijalankan, ya. Karena akhirnya karena bosan, ya sudah nggak tahan, karena mau rencananya saya mau lancarin, karena terlalu banyak metodenya, jadi kayak copot sekalinya jadi gimana ya, betul. Nah, jadi kadang-kadang itu yang membuat seseorang ketika menghafal itu karena bingung, akhirnya dia bosan, atau biasa kita cakap koyak, jadi ya sudah, akhirnya berhenti, tidak bisa. Betul. Jadi kalau misalnya sama
ini kan ketika nih ada ustazah metode A, metode B, metode C, terus apakah boleh santri ini kayak sebenarnya menggunakan metode itu nggak fokus dengan satu gitu Pak, atau kayak bisa kayak kami itu modif metode tersebut karena di sini kami tuh nyaman di bagian ini nih metode ini, terus metode ini kami nyamannya di bagian yang yang segini, jadi pas yang ketika ulun mencoba untuk menggabungkannya tuh baru ulun bisa nyaman, apakah itu termasuk juga? Iya, boleh dipersilahkan. Makanya kita di sini semua ustazah itu kan berlatar belakang kotak yang berbeda-beda, mungkin juga pengalaman yang berbeda-beda, metode yang mereka dapatkan mungkin juga beda-beda. Artinya sangat bagus kita gabungkan, kita kombinasikan, kolaborasikan yang menurut kita itu bisa kita ikuti. Jadi tidak ada ketentuan yang baku harus bagaimana metodenya, tetapi kita ada satu kesamaan bahwa kita ada jadwal yang harus dilaksanakan setiap hari itu setoran, baik itu setoran ziadahnya maupun murajaahnya. Nah, terlepas dia bagaimana cara menghafalnya atau mengikuti ustaznya siapa gitu. Nah, jangan sampai ada saat itu nanti ada kebingungan, ustaznya mau seperti ini, ustaznya seperti ini, akhirnya tidak tercapai tujuan kita. Jadi tidak ada yang membatasi. Bahkan kalau seandainya dari santri atau santriwati dia punya metode sendiri, artinya dengan mengkombinasikan lagi itu lebih bagus kan. Itu sebuah keberhasilan dalam menghafal juga. Nah, ketika dia ditanya dulu kayak menghafal kita kayak ini caranya, metodenya, nah akhirnya itu berarti menjadi sebuah pengalaman baru lagi gitu kan. Artinya banyak lah isinya metode itu. Nah, sebagaimana yang kita baca tiap malam itu kan, itu sampai berapa metodenya sampai puluhan gitu ya. Nah, kita jadi silakan mau yang digunakan. Terus Pak, kalau misalnya ketika menggunakan metode ini misalnya, terus bagaimana kayak kita tuh menggunakannya itu untuk persiapan seperti di perlombaan itu Pak? Ya. Kayak mana? Jadi kalau metode tadi ya, antara itu dengan hafalan untuk lomba ya. Iya. Kadang tuh di situ santri termasuk ulun sih memasang targetnya, terus tapi kita juga ada untuk memperkuatkan hafalan yang di lomba ini ada gimana Pak? Ya, jadi ketika kita menggunakan salah satu metode tadi kan, kembali ke metode itu ya, artinya kenapa kita dipersilakan misalnya untuk memakai beberapa metode ataupun juga berbagai teknik, mungkin salah satunya agar tidak ada ketika kerusakan artian saat ada dalam keadaan apa kita perlu harus tetap menghafal, harus tetap kita setoran. Jadi coba metode ini siapa tahu lebih cepat ya silakan. Kadang-kadang hati kita bicara gitu kan, karena setiap harinya berubah. Nah, kalau kita ingin sambil menghafal dan sambil mempersiapkan kayak lomba, dan sebagainya ya tetap kita jalankan kewajiban kita menghafal, baik itu ziyadah murajaahnya, ada satu waktu yang kita khususkan. Nah, kita khususkan, maksimalkan. Terlebih ketika kita waktu ziyadah ataupun juga setoran murajaah itu seharusnya setelah kita maju setoran dengan ustaznya, kita harus kembali ke tempat itu kan mengulang lagi, takrir atau murajaah lagi agar yang kita hafal dari Allah sampai batas hafalan kita terus terbaca. Nah, diulang beberapa kali akan lebih kuat lagi hafalan. Jadi setelah murajaah sore begitu, setelah kita maju setelah kembali ke tempat, nah itu manfaatkan waktu di sana. Nah, selain di luar waktu daripada persiapan kita untuk setoran. Jadi kebetulannya begini mungkin, misal kita kan setorannya pagi ya, ada kita waktu subuh untuk mempersiapkan setoran pagi tadi atau malam setelah isya kan, nah kita siapkan untuk setoran pagi. Nah, setelah selesai setoran tugas itu sudah selesai. Nah, mungkin bisa gunakan waktu kita kembali ke tempat itu untuk mempersiapkan lomba tadi kan, atau mempersiapkan kita target ikut berapa juz misalnya. Nah, jadi kan sore nanti. Nah,
merasa full waktu kita di sini hanya persiapkan 2 ziyadah atau murajaah. Nah, ketika selesai maju murajaah, nah, tapi itu usahakan kita majunya lebih duluan, jangan belakangan. Kalau belakangan kan nggak ada waktu lagi. Jadi usahakan. Dan juga harus ada target yang kita capai ketika kita mempersiapkan tadi. Kalau kita misalnya subuh itu seperti setiap hari itu setelah maju murajaah kita mau berapa setengah juz atau 1 juz setiap harinya. Kalau setengah juz kan mungkin pagi setengah, sore setengah, jadi 1 juz gitu ya. Nah, jadi intinya yang penting kita bisa mengambil kesempatan waktu kita. Iya, kita memanfaatkan waktu. Nah, di saat kita memang tugas kita menghafal seperti halaqah kan, ataupun juga setoran, setoran murajaah di situ. Nah, kalau kita memang di waktu-waktu lain banyak kesibukan gitu. Nah, jadi poinnya adalah memang tadi kita ada tugas seperti menghafal, murajaah dan persiapan. Ya, artinya kunci utamanya adalah bagaimana kita memanfaatkan atau menggunakan waktu secara baik, itu saja. Terus Pak, kalau misalnya ketika ada hafalan nih, kita tuh murajaah, tapi sebenarnya lancar, tapi karena melamun ya, apakah itu sebenarnya itu sebaiknya diteruskan aja atau diulang supaya yang versi yang fokus dan rutinnya itu kayak mana? Iya, juga kadang-kadang sering lama, tapi kan terus aja. Ya, sebenarnya kalau menghafal itu jangan sampai ada putus ya. Dalam artian jangan ada jeda dengan apa kita tadi misalnya setengah juz terus di situ jangan ada jeda antara ayat dengan ayat dengan apa lomba dengan lomba sebenarnya. Jadi kalau kita misalnya ada melamun atau bahkan mengantuk atau tertidur, ya baik lagi kan dari awal. Awal kan kadang-kadang bisa sudah lupa lagi ya. Nah, kedua tadi agar supaya nyambung dengan gimana kita berhentinya dari kata mengantuk atau melamun dengan yang akan kita lanjutkan. Nah, jadi satu itu nyambung. Nah, kalau ada jeda ya kadang-kadang lupa, oh nggak bisa muatnya ini apa berikutnya gitu kan. Nah, jadi tidak masalah, artinya yang penting ketika kita misalnya terdiam bukan karena tidak tahu sambungannya ya, tadi seperti contoh Al-Quran tadi kan melamun misalnya ya. Nah, kita ulang, kalau kita ulang beberapa ayat misalnya sebelumnya atau 1 halaman kalau banyak, ulang ke sana. Nah, sehingga tadi ada menyambung dari masing-masing ayat atau masing-masing lembaga tadi. Tapi kadang juga Pak baca nih, lagi baca tapi sambil ngelamun, tadi kayak gitu nggak diam, cuma emang misalnya ambil belakang tapi pikiran takusan sedikit kayak aduh ini mau anak hujan tidak sambil baca kayak gitu tuh. Apakah sebaiknya ditampil dulu atau pas saja atau kayak fokus dulu di bayangan supaya pas dia melakukan mungkin bayangan itu nggak ada, yang penting mulut nih omongan nih dia baca-bacanya gitu. Apakah kita terusin aja atau kalau sebaiknya memang saat kita beraktivitas sekalipun ya, kalau bisa masih mulut tetap bisa membaca ya baca terus kan. Tetapi kalau istilah melamun itu ada baiknya kalau sambil tafakuri apa namanya bicaranya ya, kemudian mungkin maknanya kalau makna mungkin tidak sampai ke sana, mungkin kita mentafakuri daripada ayat-ayat itu tadi, terutama kalau itu ayat-ayat yang mutasyabih atau kemiripan dan lain-lain. Nah, kita mungkin akan juga selama kan kaget dengan ini ada kesamaannya ya. Nah, lalu kita meneliti di mana persamaannya dan perbedaannya. Nah, gitu. Nah, kalau itu tidak masalah. Sehingga kita membanding, oh ada ayat mutasyabih di sini seperti ini, bacanya seperti ini di sini. Nah, sehingga ketika kita ketemu dengan ayat mirip mutasyabih itu sudah bisa memahami di mana kita persamaan dan perbedaannya. Jadi kalau kita misalnya memikirkan ayatnya itulah malah tambah lebih bagus lagi ya. Kalau mau yang lain ya bisa bikin hilang apa yang sebelumnya di sini baca gitu ya. Itu yang penting tadi. Ya, kalau sambil ada kerjaan ya bisa sama
sambil apa namanya membaca murojaah, ya kan? Nah, makanya itu apa namanya tadi dicontohkan, misalnya kalau bapak saya kalau sambil naik motor, bang, di sendirian, ya kan ada. Tapi kalau saya misalnya nyetir motor atau baca, fokus tuh ke jalan kayak susah. Itu kayak mana kayak itu apakah memang karena dia sebabkan mungkin belum mungkin kah atau Ya salah satunya memang belum mungkin. Kalau misalnya kita apa belum mungkin, di situ kita dicoba untuk ekstra berpikir pada saat kita terdiam untuk mengingat. Nah, makanya ketika kita lupa terdiam, kita coba ulang sampai 3 kali ayat yang sudah kita ingatkan. Nah, biasanya sampai 3 kali insya Allah ada di buka ingatan kita. Artinya jangan langsung diam atau melamun, atau kalau misalnya pegang Al-Quran ya langsung buka. Nah, coba dulu ekstra. Nah, biasanya kita terbiasa fokus konsentrasi. Akhirnya ketika kita ada kelupaan, di situ konsentrasi kita lebih ekstra lagi di sana. Ya, kebiasaan itu ya tadi ketika diam langsung diam sekalian. iya kayak gitu maksudnya apa ya? Jadi tunggu fokus aja lagi gitu alasannya. Ya, atau ketika bawa Quran langsung buka. Nah, gitu. Apa kebiasaan akhirnya pada saat nanti berikutnya lupa lagi ya, gitu. Nah, jadi harus terus apa berusaha kalau ada sesuatu yang kita anggap lupa. Kalau misalnya lupa sama sekali tidak bisa ya tidak orang kayak tadi kan sambil nyetir ataupun tidak diulang sudah juga ya sudah kita baca yang ingat aja mungkin ada beberapa ayat yang kita ingat walaupun kelewatan ya sudah kita baca aja pasti ketika kita balik atau pegang Quran. Nah, apalagi kan sekarang udah HP kita bisa bagaimana yang tadi ketinggalan yang ada ingat akhirnya nah di situ. Nah, jadi jangan sudah dia di sana ya sekalian dia kita bisa lanjutkan lagi ya. Kita ingat beberapa ayat walaupun akhirnya beberapa ayat jarang kelewatan. Kita ingat di situ ya sudah kampung mana yang ingat. Gitu. Jadi ketika pas sudah melihat Quran tadi memasukkan lagi itu apakah diulang lagi situ atau kayak gini salah tapi lanjut lagi pelajaran berikutnya. Iya kita ulang dulu yang tadi apa kita lupa dengan di bagian itu saja dengan ayat yang kita ingat sebelumnya kemudian yang lupanya kemudian sampai yang kita ingat berikutnya. Nah jadi kan nyambung yang kita ingat awal yang lupa beberapa ayat tadi dengan yang ingat beberapa ayat yang nyambung jadi gitu kan. Nah jadi makanya tadi kan sampaikan pengalaman itu kadang-kadang kita merasa ada ayat ini mudah, kadang-kadang merasa susah atau sulit. Nah sehingga kalau kita samarkan saja ya kita anggap mudah semuanya kita baca. Nah, kalau misalnya kita anggap ini sulit jadi kita merajahi kadang lupa kadang ya harus ekstra ya. Nah, yang mudah berarti kan kita harus kita terus menjaga mempertahankan saja lama-lamaan kalau semuanya kan sama, tidak ada bedanya. Nah bahkan kadang yang kita anggap awalnya dihafal itu susah terus susah ternyata yang paling mudah. Nah yang mudah sekarang itu ternyata sulit. Nah cepat kalau sudah apa selesai atau kata mungkin nanti kadang-kadang. Atau apa kadang-kadang kalau misalnya seperti di akhir juz tuh bayangannya ada tapi ketika pas baca yang bagian-bagian awal juznya malah bayangan nggak ada gitu bayangan. Kalau misalnya merajaan yang itunya ya itu aja yang mana kita ingat yang kita terbayang langsung aja kita baca ya. Yang lupa tadi nanti kita lihat dalam di Quran. Ya intinya punya jangan langsung ketika kita ada lupa ataupun tidak apa namanya ingin mengingat itu langsung buka Qurannya atau langsung dia jangan. Yang penting kita fokus saja pelajaran, kita fokus jalan. Kalau ada yang lupa kita lewatkan saja, kita ulang dulu kan beberapa kali ternyata kalau masih kita lewatkan. Nah, makanya kita usahakan ketika membaca restoran, kalau pengalaman biasanya kalau membaca restoran, kalau ada yang salah sampai ada sampai berarti
kita tegur dulu, tidak langsung diberitahu, atau dia tidak langsung diberitahu, misalnya suruh ngulang dulu. Nah, ngulang sudah diulang 3 kali, kalau belum bisa aja baru kita sampaikan kesalahannya di sini. Nah, dan itu juga pengalaman dari guru-guru kami dulu, itu kalau ada kesalahan tidak langsung memberitahu. Tidak langsung diberitahu, diulang dulu beberapa kali, baru setelah itu diberitahu atau disuruh buka. Kalau apa namanya guru bapak dulu di ngajar itu sendiri disuruh buka ulangnya. Kalau yang dijawab Pak Kiai itu kalau beliau buka orangnya dia yang santrinya disuruh buka gitu orang. buka lihat yang salah ataupun yang lupanya tadi. Nah, setelah dia mengulang beberapa kali. Nah, ternyata memang seperti itu ketika kita murajaah, mengulang hafalan, ketika kita lupa ataupun juga ada ragu-ragu, nah kita ulang dulu sebentar, nanti dalam beberapa kali mengulang, kalau mungkin kan minimal 3 kali mengulang, nah ingat bisa gitu. Terus Pak, kalau misalnya untuk yang 30 juz sudah hafal, itu gimana ya supaya untuk mengatur, kadang-kadang kan ini belum sudah tanpa ada pengawasan lagi nih, bisa dari saja, jadi kayak kita nih mandiri nih. Itu kalau dari pengalaman Bapak, bagaimana cara untuk bisa agar istiqomah dengan memperoleh itu Bapak, cara Bapak? Iya, terus kan kemarin kita sudah bahas juga ya di pengajian bahwa kita untuk murajaah yang penting tadi terjadwal waktunya dan terjadwal apa namanya batasannya. Nah, kan kemarin ada dari 5 juz ya kan, kemudian dalam 1 hari, kemudian ada yang seminggu kata, ada yang 3 hari. Nah, kalau dari pengalaman kita memang bertahap ya, mulai dari 1 juz sehari ya. Kemudian naik lagi kalau sudah mulai apa namanya enak hafalannya, kita tingkatkan lagi 2 juz sehari. Kalau sudah mulai itu tidak langsung yang 1 juz sehari, kalau kata naik kedua tidak, beberapa kali proses juga mengulang-ulang. Tapi bukan jadi 1 juz itu walaupun ada yang salah tuh diulang juga Pak, atau terus? Iya, kalau aja kan setelah kita berapa kali mengulang, mungkin kalau 1 juz sehari itu berarti sebulan ya, sebulan 23 bulan itu kita istiqomah dulu 1 juz sehari murajaahnya. Kalau sudah hidupnya berkurang, sudah apa namanya kesalahannya atau berkurang sudah lupanya, kita tingkat ke 2 juz. Nah, 2 juz itu belum mungkin beberapa kali juga dulu. Nah, 3 juz sampai seterusnya. Jadi sebenarnya program dari sekarang itu artinya tidak harus langsung yang 5 juz, bertahap dulu. Yang penting intinya adalah kalau kita mungkin 1 juz kita ulang-ulang, makanya 1 juz itu misalnya bisa sekali saja lu saya, atau bisa 2 kali, bisa 3 kali. Sekali boleh, tapi mungkin dalam artian 1 juz yang kita baca tadi itu sudah tidak ada kesalahan lagi dan tidak ada keraguan atau lupa. Ya kan? Nah, baru lanjut besok juz yang kedua sama, ya kan? Sehingga beberapa kali kata yang 1 juz hari kita coba naik ke 2 juz. Kalau sudah naik ke 3 juz, usahakan terus naik. Paling tidak maksimal 5 juz dalam sehari kita. Jadi setiap halaman itu ketika kita membaca jangan sampai salah gitu Pak, atau baca dulu sejus baru jangan sampai ada ketemu salah, atau kayak perkasa gitu Pak? Iya, baca sejus kan? Sejus. Nah, tadi kalau 1 juz itu bisa saja kita bagi ya kan. Nah, dalam 5 waktu misalnya kan apa namanya 2 lembar setengah atau 2 lembar, silakan. Nah, tidak harus sekali duduk, tidak harus 1 juz. Nah, yang penting kita adalah kita menjaga sebaik mungkin, tidak ada kesalahan dan tidak ada kelupaan. Makanya 2 lembar atau 2 lembar setengah misalnya. Nah, besoknya ada juga dan sudah sampai khatam, kita coba lagi ya kan, apa namanya 1 juz sampai itu apa kita sudah mulai mudah nyaman. Kenapa kita harus tingkatkan agar jarak antara awal sampai akhir itu semakin dekat, semakin
semakin lancar baca kita. Nah, kalau yang terlalu jauh ya kadang-kadang kita baca di bawah yang di atas hilang. Iya, itu sering. Nah, itu namanya usahakan terus didekatkan jaraknya. Yang penting jangan sampai putus gitu ya. Iya. Ketika pekerjaannya. Sama putus ya, sampai putus itu saja artinya kan kita coba perlahan mulai dari satu juz sehari harus coba memang banyak tingkatkan gitu aja. Nah, sampai nanti sampai satu kata pun bisa yang sanggup sehari gitu kan. Jadi untuk kalian mungkin nanti akan muncul-muncul kayak di awal mungkin 3 bulan, nanti bisa jadi 2 bulan, Ya, 1 bulan gitu. nah itu maksudnya. Oh, Ini bisa 3 bulan. Gitu. Makanya kalau pengalaman bapak dulu kan mulainya itu 1,5 tahun, 1,5 tahun aja. Nah, jadi 1,5 tahun untuk menghafalnya, menghafal cepat bisa sendiri cepat. Nah, kalau kita mulainya memang harus juga perlu waktu. Ya, itu seperti tadi kan. Nah, dari yang 1 juz dulu sehari kita minta lagi 2 juz sampai terakhir di 15 juz terasa sehari gitu. Nah, itu apa poinnya? Jadi kita ingin supaya apa kita kemudian. Nah, ada pun untuk kita persiapkan lomba tadi itu waktunya hanya santai aja lah. Jangan kita mencoba membaca bertakbir itu. Nah, dia tidak apa namanya fokus pertama kita adalah mengucapkan hafalan tadi. Kita rutinkan sehari 1 juz, karena nanti lanjut ke 2 juz, lanjut ke 3 juz dan seterusnya. Nah, ada pun untuk persiapan lomba dengan baca murattal itu bebas saja. Nah, terserah apakah mau sambil merajaah dengan pakai kartil, khawatirnya tidak terkejar. Itu kalau kita sudah mungkin sudah rutin misalnya 5 juz sehari atau bahkan 10 juz sehari, ya boleh lah. Nah, jadi itu sambil latihan saja. Nah, sambil latihan apakah latihan sendiri kita atau minta tes dengan kawan, nah boleh seperti itu. Nah, jadi jangan jadi dua pikiran kita. Nah, jadi beban. Nah, jadi makanya kunci utamanya ketika kita ada amanah untuk bisa kerja jadi beban. Pokoknya intinya fokusnya aku ingin supaya hafalan lancar. Baik itu yang 5 juz, 10 juz, 30 juz lancar. Nanti sambil kita memungkinkan hafalan berapa juz tadi, kita sambil latihan dengan banyak murattal. Jadi seperti di awalnya kan tadi awalnya bisa kita menggunakan metode apapun itu, yang penting nyaman senyamannya kita, terus menjadikan itu ketika murojaah itu jadi semakin mempertemukan ya antara kami yang memperpendekkan waktu-waktunya itu jadi dari awal yang awalnya lama terus menekan gitu Pak ya. Jadi kesimpulannya itu lah. Iya, jadi kesimpulan utamanya jadi kita harapkan yang menjadi beban, maksudnya kadang-kadang ini mana nggak mau lancar dalam hafalannya, nggak mau latih taktilnya, akhirnya apa tidak terkejar. Nah, terkejar hafal itu terkejar, taktilnya pun juga tidak terkejar. Jadi pertama kita fokuskan hafalan. Kalau yang kita 5 atau 10 aja 10 itu, nah baru kita latihan dengan sehingga kalau ada ibaratnya kita ada kesalahan, ya kan tidak sampai ya istilah kita dipikir terbakar ya terbakar. Biasanya kalau kita fokus ke taktil ya kan taktil di dia kalau nyambung lagi, nah tapi hafalannya belum matang. Nah, apalagi belum lancar bujur-bujur gitu. Nah, kita usahakan. Jadi yang berlibat usaha kepada semua santri atau berarti atau yang peserta-peserta yang tinggi artinya ketika tampil yang menjadi beban. Fokus utamanya hafalan itu lancar dari sekian berapa targetnya yang diminta 10 juz, 15 juz. Nah, gitu kan. Salah takdirnya sambil di ayat aja kita latihannya. Siap Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas pengalamannya dan waktunya. Semoga ini bisa jadi motivasi kami semua, terutama santriwati di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Redul Amin. Dan untuk kali ini mungkin itu saja teman-teman ya, untuk berbincang-bincang podcast pada hari ini. Dan saya Prota Ayun mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu Fikri atas waktunya, dan terima kasih untuk para teman-teman sudah menonton sampai akhir
akhir podcast ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen YouTube channel ini ya. Terima kasih.